Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi SDM dari kelas KA 4KA09. Kelompok kami yang beranggotakan pertama ada Alfi Royhan, Raka Purnama Aji, Sidik Varianto, dan Felicia Nuranisa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang subsistem benefit. Subsistem benefit yaitu termasuk ke dalam subsistem output yang berasal dari model HARIS atau Human Resource Information System. HARIS adalah sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan teknologi informasi. Subsistem benefit meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfi Royhan. 1. Manfaat Defined Contribution. Pengertian PPIP. Program pensiun iuran pasti atau Defined Contribution adalah program pensiun yang besarnya iuran baik dari pemberi kerja maupun peserta ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Pada program pensiun ini, perusahaan dapat mendirikan dana pensiun sendiri atau mengalihkannya ke dana pensiun lembaga keuangan lainnya. Besarnya manfaat pensiun yang diterima peserta atau karyawan tergantung pada akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Pada saat karyawan pensiun, maka total uang iuran pensiun dan hasil investasi akan diberikan sekaligus. Uang iuran ini biasanya adalah gabungan dari iuran pekerja dan pemberi kerja. Yang besarnya sesuai perjanjian, misalnya iuran pensiun besarnya 5% dari gaji pokok dibagi dua antara pekerja dan pemberi kerja. Kelebihan Defined Contribution. 1. Jumlah iuran yang dibayar oleh perusahaan adalah pasti, sehingga perusahaan dapat mengatur keuangannya lebih baik. Kedua, perusahaan bisa bernafas lega karena tidak perlu lagi pusing masalah pembayaran pensiun karyawannya. Ketiga, beban biaya stabil dan mudah diperkirakan. Keempat, nilai hak peserta atau karyawan setiap saat mudah ditetapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raka. Yang kedua ada manfaat definite benefit atau PPMP. Pengertian PPMP, suatu program pensiun yang menggunakan formula tertentu atas manfaat pensiun yang diterima peserta yang sudah ditetapkan peraturan dana pensiun. Besarnya iuran pensiun ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria, kecuali iuran peserta yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Besarnya iuran merupakan perkiraan kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun. Misalnya, pada saat pensiun, pekerja dijanjikan mendapatkan uang pensiun bulanan yang besarnya 75% dari gaji pokok. Dengan setiap 2 tahun, maka pada saat pekerja pensiun, dana pensiun wajib memberi manfaat pensiun sesuai kenaikan sebesar 5%. Memberi kerja lewat perjanjian tersebut. Dalam memberikan manfaat pasti ini, perusahaan mendirikan dana pensiun untuk menampung iuran dari pekerja dan iuran dari pemberi kerja itu sendiri. Kelebihan definite benefit PPMP, iuran yang pertama, iuran pensiun pekerja relatif kecil. Terkadang iuran pensiun ditanggung oleh pemberi kerja. Kedua, pensiunan tentu saja senang, tidak perlu pusing mengelola uang pensiun. Setiap bulannya uang pasti datang. Ketiga, karyawan tidak perlu tahu kondisi pasar keuangan naik turun. Uang pensiunan pasti akan diterima. Yang terakhir, lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feli. 3. Manfaat Flexible Benefit atau MF. Manfaat fleksibel atau Flexible Benefit merupakan program kombinasi antara asuransi dan investasi dan memberikan fasilitas yang sangat fleksibel terhadap manfaat asuransi maupun manfaat investasinya. Suatu jenis program manfaat karyawan yang menawarkan menu pilihan manfaat yang memungkinkan mereka untuk membuat paket manfaat yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Program ini dapat meliputi asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan rekening pengganti bahwa karyawan dapat menggunakan untuk membayar biaya atau perawatan kesehatan.
Pada program ini, karyawan berkontribusi pada biaya manfaat ini melalui pemotongan gaji dari laba sebelum pajak mereka, sehingga mengurangi kontribusi dari perusahaan. Kemampuan untuk membayar manfaat dengan pendapatan sebelum pajak menurunkan penghasilan kena pajak karyawan. Kelebihan Defined Benefit atau PPMP. Perusahaan dapat menentukan paket benefit bagi setiap karyawannya. Yang kedua, perubahan kebutuhan pekerjaan dapat diakomodasi. Ketiga, karyawan memiliki kemampuan untuk memilih benefit yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.